Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, segala pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khatimul Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang kami cintai, ketika Allah sudah berucap, maka seluruh makhluk di alam semesta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah berfirman kepada laut, terbelahlah, maka terbelahlah. Ketika Allah berfirman kepada api, dinginlah, maka dinginlah api. Ketika Allah SWT berkata kepada besi, lunaklah, maka lunaklah besi. Ketika Allah sudah memerintahkan apapun dengan hanya kun fayakun, tidak ada yang berani berhadapan dengan kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, ketahuilah, yang terkuat di alam semesta ini, yang Allah turunkan ke muka bumi adalah kalamnya, kata-katanya. Sekarang, apabila kita sebagai orang yang beriman merasa takut dan kecut dengan makhluk Allah, sementara Allah telah menurunkan kata-katanya ke muka bumi ini, maka pertanyakanlah apakah ada iman di dada kita. Pertanyakanlah, apa ada iman di dada kita? Pertanyakanlah, apakah ada iman di dada kita? Saya menyampaikan kepada kita semua, wahai umat Nabi Muhammad yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan yang ada di luar negeri keseluruhannya, jika ada iman di dalam dada, maka saya sampaikan, Allah telah turunkan kepada kita kata-katanya atau kalamnya, wahyunya. Maka hadapilah segala apa yang ada di alam semesta ini dengan kata-kata Allah itu, dan yakinilah, apalah namanya COVID-19 bila sudah berhadapan dengan kata-kata Allah Subhanahu wa taala, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita orang yang beriman, jangan kecut, jangan takut. Masjid-masjid seharusnya tidak boleh disepikan. Jumatan sebenarnya tidak boleh dihentikan. Justru tantang corona itu, tantang COVID-19 itu dengan kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Ruqyahlah seluruh siapa yang ada dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada mereka risalah kalam Allah ini. Maka siapapun yang menyerap dengan iman, siapapun yang menerima dengan iman, Allah hancurkan itu semua. Makhluk Allah tidak ada yang berkutik di depan Allah Subhanahu wa taala, di depan kalam Allah. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu kepada sungai Nil yang jaraknya ada ribuan mil daripada Madinatul Munawwarah. Apa kata Umar? Dengan nama Allah, aku menyebut nama Allah di hadapan engkau, wahai sungai Nil. Jika engkau bergerak, jika engkau keluar, jika engkau muncul dari kehendakmu sendiri, itu terserah kamu. Tapi jika engkau adalah makhluk Allah, maka jika engkau adalah makhluk Allah, maka aku perintahkan engkau dengan nama Allah. Coba lihat bagaimana Umar hanya menyebut dengan nama Allah, maka saya perintahkan engkau dengan nama Allah, keluarlah. Maka langsung sumber mata air sungai Nil kembali muncrat seperti ledakan yang meledak, dan kembalilah sungai Nil penuh airnya. Lihat bagaimana nama Allah baru disebutkan sudah seperti itu hasilnya. Bagaimana kalau kalamullah yang dibacakan? Wahai saudaraku yang seiman, wahai saudaraku yang seiman, datangilah kembali masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan iman. Dan jangan khawatir, bacakanlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda masih mempunyai keraguan, tidak apa-apa. Silakan untuk tidak ke masjid karena ada fatwanya. Minimal Anda di rumah Anda, kumpulkan keluarga. Bagi yang sudah terkena oleh virus COVID-19 ini, jangan khawatir, hantamkan pada mereka dengan satu instruksi. Hai kamu makhluk Allah COVID-19, saya bacakan kepada kamu kalamullah dengan niat untuk mengenyahkan kamu. Tunduklah kalian kepada Allah. Baca, ini disebut dengan ruqyah. Maka bila Anda melakukannya dengan iman, wallahi, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Quran ini untuk orang-orang yang beriman sebagai rahmat, ya, dan juga sebagai syifa, sebagai penyembuh dan sebagai rahmat. Yakinilah itu, maka akan hancur berkeping-keping, mungkin tidak ada tersisa sama sekali. Bagaimana Al-Quran itu dapat mewujudkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syifa wa rahmat, kesembuhan total. Syifa ini ada di dalam dawa, di dalam obat. Obat itu benda, dan itu harus cocok-cocokan. Tapi kalau syifa saja,
tanpa ada penyebutan dawa, berarti apapun penyakitnya, maka penyakit itu adalah makhluk Allah, maka dengan Al-Quran pasti akan Allah sembuhkan. Maka saya mengajak dengan ini saudaraku yang beriman se-Indonesia. Saya ajak se-Indonesia. Semua galon-galon air minum yang masuk ke rumah kita, buka tutupnya dan bacakan Al-Fatihah 7 kali. Setiap kali membaca Al-Fatihah, selesai waladhdallin amin, semburkan air liur kita ke dalam mulut galon tersebut. Ya, bacakan ini berulang-ulang. Setiap kali waladhdallin amin, semburkan. Dengan niat menyatukan Al-Quran tadi ke dalam air tadi, melalui percikan-percikan dan bacaan yang gelombang bacaan yang tadi kita bacakan. Siapapun yang punya air, dan pasti minum kan kita, maka buka air gelasnya, bukalah botolnya, bukalah airnya, kalau perlu sumber mata air, bacakan. Maka suruh warga agar mengambil air minum dari sumber mata air ini. Lihat apa yang akan terjadi. Allah akan enyahkan semua COVID-19 ataupun virus-virus apa saja. Saudara-saudaraku, kalau Anda beriman. Tapi kalau orang munafik, dia akan mentertawakan ini. Kalau orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, orang yang tidak beriman, dia akan mencemehkan ini. Dia tidak menganggap apa yang difirmankan oleh Allah adalah sebuah kebenaran, karena memang tidak ada keyakinan di dadanya. Dan biarkan mereka di satu sisi. Sisi yang lain adalah kita, orang yang percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku yang kami muliakan, apa yang mampu bertahan di depan kalam Allah, di depan kata-kata Allah? Tapi ingat ya, jadikan ini, niatkan ini dengan niat yang kuat bahwa ini adalah senjata penghancur. Harus ada niat itu dan harus yakin. Sebab di hadis Sahih Bukhari Muslim, hadisnya hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya kata Allah Subhanahu wa taala akan memposisikan sesuai dengan keyakinan si hamba kepada saya. Kalau kita memang meyakini, maka Allah ada di situ. Kalau kita tidak yakin, ragu-ragu hanya pengen coba-coba, maka Allah tidak akan pernah berpihak dengan kita.